Datangnya dari Akhina Muhammad Ja'far dari Pasuruan Ustaz. Nah, pertanyaannya ya Habib, ada dua pertanyaan ya Habib. Yang pertama, kami pernah membaca keterangan tentang salah satu istri Nabi yang mendorong dada Nabi. Itu maksudnya bagaimana ya Habib? Apa memang istri Nabi itu ada yang bercangkolan ke Nabi Muhammad SAW? Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Itu yang pertama. Nabi itu di rumahnya seperti manusia yang lain, bahkan lebih harmonis dan lebih merendah dari kebanyakan suami yang ada. Sahabat ini sempat tanya sama Sayyidatuna Aisyah, Nabi di luar begitu haibah, berwibawa, sehingga sahabat ini mau bicara aja takut, menatap wajahnya nggak berani, sehingga beliau mencuri-curi pandang sama Nabi. Ketika Nabi nggak melihat dia, sahabat melihat. Ketika Nabi melihat dia, dia menunduk. Allahumma sholli alaihi haibah. Sehingga sahabat ini bingung dengan istri Nabi. Gimana kamu ini sama Nabi? Kok bisa kamu hidup sama Nabi dengan kondisi Nabi yang sewibawa itu? Dan bertanya sama Siti Aisyah. Dilihatlah Siti Aisyah ini yang paling manja. Di antara istri-istri Nabi yang lain, yang paling manja itu kelihatan Siti Aisyah. Karena usianya sangat muda ya. Kamu dengan Nabi gimana? Kok bisa hidup kamu ini? Ya apa? Kita di luar seperti itu sama Nabi. Memandang wajahnya aja nggak bisa. Gimana seorang istri nggak bisa memandang wajah suaminya? Kata Aisyah, Nabi di rumah itu seperti kita. Bahkan membantu istrinya, menyapu, membersihkan rumah, menjahit bajunya sendiri. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bahkan bergurau sama istrinya. Sayyidatuna Aisyah pernah dua kali diajak balapan lari. Bahkan ada riwayat beliau sama Nabi mandi bersama. Begitu harmonis, begitu indah hidupnya. Nabi bersama istrinya di rumah, sehingga manusialah ketika suaminya itu baik, ramah, senyum, enggak tegas, enggak keras, tumbuhlah sifat manjanya. Perempuan manja kadang-kadang bergurau, kadang-kadang ngambek kan gitu ya. Bahkan beberapa riwayat sampai ke kita bagaimana Aisyah itu ada berselisih dengan Nabi Muhammad. Berselisih pada suatu hal, bahkan Aisyah ngambek sama Nabi. Nabi mengatakan, saya tahu wahai Aisyah, kapan kamu marah, kapan kamu nggak marah. Dari mana? Kalau kamu marah, kamu kalau sumpah, birabbi Ibrahim, birabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim, nggak mau nyebut Nabi SAW. Tapi kalau kamu nggak marah, birabbi Muhammadin, demi Tuhannya Muhammad. Kalau iya ya Rasulullah, saya hanya mampu tidak menjauhkan namamu, tapi saya nggak mampu menjauh dari dirimu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Bahkan ada perselisihan yang membuat Sayyidina Abu Bakar marah sama Aisyah. Ketika ada perselisihan dengan Nabi SAW, lihat ya, Nabi pun, sosok Nabi itu masih berselisih dengan istrinya. Sabar beliau itu. Kan jangan diharap istri kita ini akan nurut 100%, jangan hayal. Nih Nabi pun istrinya seperti itu. Tapi ini bukan berarti membuka peluang untuk istri kurang ajar sama suami ya. Ini omongan untuk suami ya. Ala kulli hal, ketika bersisi dengan Nabi, hanya Nabi gini aja deh. Kalau kita yang bicara, semua mengaku benar. Nabi menurunkan derajatnya. Kita ambil satu orang untuk menghakimi kita. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau ya akhir, siapa menurut kamu, kata Nabi. Jangan kamu yang milih, saya aja yang milih orangnya. Yang pro dia, pro Aisyah, kalau silahkan. Ayahku Abu Bakar, kalah marhaba. Dipikir Aisyah ayahnya akan membela dia putrinya. Kalah, khalas. Dipanggillah
Sayyidina Abu Bakar Rasulullah SAW. Datang Sayyidina Abu Bakar, udah gak sabar udah Sayyidina Abu Bakar ini. Kalau ya Abu Bakar, kamu kita jadikan hakim kita nih. Untuk ada permasalahan kamu yang kita minta untuk menyelesaikannya. Udah gak sabar Abu Bakar nih. Udah gak tahan sama putrinya nih. Ngomong lagi Rasulullah. Ayo siapa yang ngomong dulu? Siapa yang mau ngomong dulu nih? Mengadu dulu nih sama Abu Bakar. Kamu dulu? Apa saya dulu? Allahumma shalli alaihi. Kata Aisyah, ayo kamu dulu. Tapi awas, jangan ngomong kecuali yang benar. Masa pantas ngomong gini sama Nabi? Apa Nabi mungkin bohong? Kamu dulu, tapi jangan ngomong kecuali yang benar loh ya. Langsung Sayyidina Abu Bakar gak tahan mendengar itu, ditempelenglah Aisyah. Ya aduh nafsah, wahai ini musuh nafsu kamu sendiri ngomong kayak gitu sama Rasulullah. Selesai udah lari Aisyah ke Rasulullah sembunyi. Galah ya Abu Bakar, saya nyuruh kamu bukan untuk ini. Kalau selesailah masalahnya itu sudah. Ya, Rasulullah sembunyi ke Nabi, minta pelindungan kepada Nabi dari ayahnya. Takut dimarahi ayahnya, berlindung sama Nabi. Dia tahu Nabi akan sabar, tapi ayahnya gak sabar melihat hal itu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ini kecemburuan seorang istri, apalagi istri yang dimanja oleh Nabi SAW. Kita tidak berhak ikut-ikut. Kita tidak berhak komentar. Ya. Jangan jadi kita seperti akidah yang lain, yang bukan ahli sunnah, berani mengomentari istri Nabi, berani mengomentari sahabat Nabi, yang itu bukan kapasitas kita. Istri Nabi ummahatul mu'minin, adalah ibunya setiap orang mukmin. Ibu kita. Dia adalah ibu kita, lebih afdal dari ibu kandung kita. Kita harus taruh di atas kepala kita. Apa yang terjadi antara Nabi dengan istri-istri beliau, kita tidak berhak ikut campur. Kita tidak berhak ikut campur. Siapa kita mau membahas istri Nabi? Selama dia meninggal menjadi istri Nabi, halas, ibu kita. Apapun yang terjadi, kita tidak berhak ikut campur. Jangan menjadi seseorang yang akidahnya sesat, yang berani membahas istri Nabi, yang akhirnya mencaci istri Nabi, dan naudzubillah mengeluarkan istri Nabi dari golongan muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu durhaka besar. Apa yang terjadi antara Nabi dengan istrinya, kita boleh mempelajari. Kalau itu diceritakan dalam hadis, dalam sejarah, silahkan. Tapi komentar lah. Ini menunjukkan bagaimana sabarnya Nabi kepada istrinya. Ya, kita ambil hikmah. Akan Sayyidina Umar bin Khattab, suatu saat ketika beliau bicara, istrinya menentang. Kaget Sayyidina Umar. Mulai kapan nih istri berani nentang suami? Kaget Sayyidina Umar. Kamu membantah omonganku? Kata istrinya, memangnya kenapa? Siapa kamu? Gak boleh dibantah. Itu Rasulullah dibantah sama istrinya. Langsung dia bergegas keluar dari rumahnya kepada putrinya Hafsah. Menasihati putrinya Hafsah. Ya Hafsah, wahai putriku, kamu jangan ikut-ikutan Aisyah. Langsung tahu Aisyah dimanja sama Nabi. Jangan kamu ikut-ikutan Aisyah, ya. Udah itu lain. Kamu jangan membantah Nabi SAW. Artinya apa yang terjadi antara Nabi dan istrinya itu sebagai ilmu bagi kita. Kita ambil hikmah, tapi kita membahasnya, menyalahkannya, sama sekali tidak ada hak. Dan itu udah di luar apa yang boleh kita bahas. Itu dikatakan dalam Zubat, wa ma jara baina sahabah naskutu. Kalau antara sahabat aja perselisihan antara sahabat Nabi dengan sahabat Nabi yang lain, kita tahu ada perselisihan di sana.
Bahkan ada peperangan di sana antara Imam Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah, antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Aisyah. Ada peperangan, bukan hanya perselisihan, ada peperangan, ada yang terbunuh. Tapi kita tidak boleh membahasnya. Tidak boleh membahasnya. Artinya mereka berijtihad, dan itu semuanya sahabat Nabi Muhammad dan Nabi yang melarang kita untuk mencaci mereka. Nabi memerintahkan kita untuk mengagungkan mereka dan menghormati mereka. Kalau ini sahabat, apalagi dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka yang sudah bukan jadi istri Nabi lagi, silahkan. Ada beberapa perempuan yang dicerai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bukan ibu kita udah. Walaupun membahas dia tidak ada artinya, tapi tidak menjadi dosa besar seperti membahas istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama dia istri Nabi, selama dia sahabat Nabi, selamatkan mulut kita dari mencaci, menyalahkan mereka, orang-orang yang di atas kepala kita. Sahabat Nabi adalah sahabat Nabi kita, Ahlul Bait Nabi adalah Ahlul Bait Nabi kita, istri Nabi adalah ummahatuna, ibu kita. Tempatnya nanti di surga bersama Nabi. Nah, kita mau bahas mereka tuh yang tempatnya satu rumah sama Nabi di surga. Mau kita salahkan? Masya Allah. Nah, Ustaz, berikutnya Ustaz, yang kedua nih Ustaz, dari akhirnya Muhammad Ja'far di Pasuruan, resep amalan agar istri kita itu menjadi istri yang solehah, katanya Ustaz, itu bagaimana? Satu, jadilah Anda orang yang sabar. Udah, sabar, maka Anda akan melihat istri Anda solehah. Karena kesalahan mereka, Anda sabar. Kalau Anda menuntut, Anda tidak sabar, maka Anda akan menganggap istri Anda enggak solehah. Karena Anda menuntut hak. Ajari. Kita tidak ingin istri kita enggak solehah, ya. Kita enggak ingin. Tapi kita juga tahu diri gitu loh. Kita ini seberapa hebat kesolehan kita. Jika Nabi aja istrinya seperti itu kadang-kadang. Jika aulia salihin istrinya seperti itu. Padahal mereka kapasitas ibadahnya jadi wali besar. Berapa banyak kita lihat para aulia salihin. Rata-rata istrinya kurang sopan sama mereka. Rata-rata. Kenapa? Karena mereka baik sama istrinya. Mereka mengalah sama istrinya. Mereka sopan sama istrinya. Mereka membantu istrinya. Mereka memanjakan istrinya. Sehingga istri itu merasa dimanja, merasa suaminya baik, sabar, ngelunjak. Nah, kita lihat istrinya syaitan, fasik kabir, lebih nurut daripada istrinya aulia. Kenapa? Ini orang fasik ini keras sama istrinya, kejam, istrinya takut. Ini tabiat perempuan. Ketika dikejamin dia takut. Ketika dimanja dia ngelama. Ini tabiat, ya. Oleh karena itu banyak bahkan dikatakan yang kalah dengan istrinya itu orang-orang baik. Kebanyakan orang-orang soleh yang kalah sama istrinya. Artinya kalah di sini sabar. Kadang-kadang istrinya ngomel, dia sabar. Tapi yang istrinya takut itu kebanyakan orang-orang fajir, suaminya yang jahat, kejam, istrinya takut. Takut dipukul. Ini orang mukul ini kalau ngamuk. Takut dicaci maki, takut dibentak sehingga dia takut. Kata tabiat. Maka sebagai istri ini rata-rata seperti iman ini. Jangan Anda ngikuti yang jelek, gitu loh. Maka didik dia, ajak zikir bersama, ajak sholat bersama, ajak majelis bersama, ceritakan tentang kisah-kisah indah. Kemudian siap-siap sabar. Jangan kita mengharap istri kita iya. Kalau ingin istri kita iya, jadilah Anda orang zalim. Masuk rumah langsung gedor pintu.
Istri Anda akan takut, hanya posisinya seperti budak dan pembantu. Dan itu bukan ajaran Nabi kita, ya kan? Ajaran Nabi kita, kita pulang dengan senyuman, kita pulang dengan sapaan yang indah, kita pulang dengan salam. Tapi resikonya gitu. Kadang istri yang tidak tahu memanfaatkan hal itu dalam hal yang nggak baik. Posisi suami yang baik membuat dia tidak baik. Tapi tidak semua perempuan semacam itu. Ada perempuan yang ketika melihat istrinya yang baik, dia semakin baik. Ketika istrinya sopan, dia lebih sopan lagi. Ketika istrinya itu senyum, melayani, sabar, dia lebih sabar lagi. Mudah-mudahan istri kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.